Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Banyumas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat, memasuki bulan Ramadan. Kita juga dapat melaksanakan ibadah dengan baik, dengan istiqomah, dengan khusyuk. Artinya bahwa kita di awal Ramadan, semoga di akhir Ramadan juga akan selalu mendapatkan kebaikan. Ibnu Athaillah As-Sakandari, ulama besar yang tersohor dari Mesir, menyampaikan dalam kitab Al-Hikam di hikmah ke-27 bahwa man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Artinya bahwa siapa yang beraktivitas dalam permulaannya itu cemerlang, maka insya Allah di akhir permulaan aktivitas itu juga akan cemerlang pula, akan mendapatkan yang disebut dengan nihayah, karena awalnya kita mendapatkan bidayah. Nah, pemirsa, disinilah saatnya bahwa kita memahami betul tentang apa yang disebut dengan Syahrul Quran di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ayat-ayat yang disebut dengan qauliyah, dan kemudian ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu adalah sebagaimana kita memahami firman-firman Allah di dalam Al-Quran sebagai kalamullah, yaitu bagaimana kita dapat menganalisis, bagaimana kita dapat menafsirkan tentang kandungan Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat kauniyah adalah bagaimana kita tadabbur dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa alam semesta yang kita bisa memaknai tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tadabbur itu maka kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ambil contoh makhluk Allah yang namanya ulat. Ulat itu kalau kita melihat, apalagi ulat itu sampai menempel di badan kita, pasti kita akan merasa geli dan ketakutan. Terutama kaum wanita, sangat geli dengan ulat bulu. Orang kalau ketempelan ulat, artinya ulat menempel di badan kita, pasti rasanya gatal. Nah, karena ulat itu adalah simbol daripada keburukan. Nah, orang yang berlumuran dosa pun seperti ulat, menakutkan. Dia tinggal di daerah A, di daerah sini misalnya, banyak orang tuh minggir. Karena apa? Menjijikan, menakutkan, banyak dosa. Kalau orang itu pindah ke daerah yang lain, juga kasusnya sama. Mereka akan ketakutan karena ada orang berdosa. Itulah simbol ulat. Tapi kemudian ulat, manusia yang berdosa, apabila mendapatkan hidayah Allah, maka manusia yang berdosa atau ulat itu kemudian dia akan berintrospeksi diri, mawas diri, bermuhasabah, dan dia akan merenung, banyak berzikir, kembali ke masjid. Ya, disinilah saatnya orang yang banyak dosa di bulan Ramadan, kawah condro di mukanya ya di bulan Ramadan ini, banyak beribadah, merenung diri, memohon ampun kepada Allah. Seperti hanya ulat menjadi kepompong yang hanya bisa menengok ke kanan dan menengok ke kiri, yang sebagai suatu simbol zikir. Ulat sudah bosan menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong. Nah, pada akhirnya kepompong itu akan menetas menjadi kupu-kupu yang cantik. Yang apabila kupu-kupu itu tidak seperti ulat yang dulu, kalau dia ada di pohon seperti ini, ada ulat,
maka pohonnya yang gundul, ulatnya yang gemuk. Ulatnya menjijikan, pohonnya menjadi tidak terlihat indah. Tapi kalau sudah menetas dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik, maka kupu-kupu yang terbang dan hinggap di pohon ini akan mempercantik pohon ini. Itulah yang dimaksud dengan kebersihan dosa-dosa kita. Nanti di akhir Ramadan kita kembali ke fitrah suci dari dosa. Nah, oleh karena itu di awal kita yang namanya mendapatkan bidayah atau awal yang cemerlang, maka di tengah kita mendapatkan hidayah atau petunjuk Allah, dan kemudian di akhir Ramadan kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan nihayah atau akhir yang cemerlang. Semoga kita semua akan mendapatkan kebersihan dosa di akhir Ramadan, dan kita saat ini banyak-banyaklah beribadah. Demikian pemirsa Banyumas TV yang dirahmati Allah, semoga menjadi manfaat di bulan Ramadan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.